Oke, malam ini saya bahas ya. Ada 10 emiten tapi yang ditanya cuma 9 ya. Eh, saya bahas mulai dari CPRO ya. CPRO ini CPRO itu kemarin sempat turun dari angka 134 higher-nya ya, sekarang ada di angka 50-an, 56. Oke. Nah, CPRO ini sebenarnya secara weekly dia uptrend ya, uptrend setelah sorry, bukan uptrend, dia mau coba reversal ya. eh Posisinya sudah mulai agak bagus ya, CPO. Cuman ini pergerakannya masih akan sedikit lambat ya. Secara weekly ini ternyata dia ada MA 200 yang bisa kalian lihat di angka 58 ini ya. Nih 58, MA 558, harga dia kemarin closing hari Jumat itu ada di 56 ya, 56. Secara weekly ini dia lagi mau coba reversal ya. Secara weekly dia lagi mau coba jebolin MA5-nya di 8 sama MA 200-nya. Tapi kalau kalian lihat di time frame-nya daily, ternyata CPRO itu udah bermain di atas MA 200 ya. Jadi kalau untuk kalian mau masuk boleh, tapi ini hati-hati ya. Secara daily CPRO ini dia masih downtrend daily-nya, artinya dia akan koreksi. Kalau kalian mau masuk, usahakan tunggunya itu di sekitar angka 53. 53 itu ada MA 200-nya ya. Usahakan 53 52 kalau kalian mau masuk ya. Tapi kalian harus siapkan stop loss kalau misalnya dia jebol 51 ya. Karena kalau dia masih jebol 51, lebih baik kalian keluar dulu biar nggak kelamaan tunggunya ya. Kalian puterin lagi ke tempat yang lain ya. Kalau kalian mau masuk ini tunggu aja, antri di sekitar 53 ya. Dia ada kapan ini ya, tanggal Agustus ini dia kan sempat naik tinggi ya, 91 yang open high terus diguyur 91, dia jembolin dan dia tertahan di MA 100 sama MA 200 nya. MA 100 itu ada 55, MA 200 itu ada di 53. Ini dia ketahan ya. Makanya kalau kalian mau antri, kalau kalian mau masuk CPRU, antri aja di 53 ya, 53 ya. Siapin stop lossnya juga ya. Dia lagi mau coba reversal ini. Kalau kalian lihat ini dia bikin apa namanya, CPRU ini dia bikin double bottom. Dia bikin double bottom, tapi di sini ada yang namanya bullish divergence ya. Dia udah mantul. Oke. Kemudian yang akan saya bahas itu yang kedua ada Siko. Siko ini juga saham sebenarnya, ini dia baru IPO ya. Siko ini baru IPO. Nah ini saya nggak suka dengan saham-saham yang baru IPO itu, model-modelnya tuh hampir sama semua. Setahun yang 2022. Iya 22 Mei. Kita April ya. Awal April, bulan 4. Ya udah setahun setengah ya. Saya makanya nggak suka saham-saham yang baru IPO tuh begini. Kebanyakan hampir semuanya sama. Kalian lihat WIRG yang setelah sampai 1000-an terus anjlok 90% ya. Kenapa? Karena nggak ada historinya. Oke. Makanya kalau bisa usahakan hindari dulu saham-saham yang baru IPO. Oke.
Siko dia pernah bikin low itu di angka 83 ya. Oke, 83 MA5 17, MA20 17, harganya closing kemarin di 19. Tapi dia ada MA122 di MA50 di angka 122. Kalau kalian mau masuk, antrilah ya Siko. Ini secara monthly belum oke, secara weekly juga dia belum oke. Ya, kalau kalian mau masuk boleh silakan, tapi usahakan dia tidak jebol dari 110. Ya, usahakan dia tidak jebol dari sini. Ya, kalau kalian mau masuk, antrilah di 15. Ya, antri di 15. Ya, atau antri di ya sekitar di angka 15 ya. Karena dia tiap hari ini selalu open low nih. Ini bisa nih. Kalau kalian mau open low paling juga 1 atau 2 lot paling ya. Nah, biasanya kalian begitu dia udah agak naik pagi-pagi itu bisa kalian masuk. Ya, dia selalu open low tiap hari. Polanya dia tuh selalu open low. Ya, secara tren dia lagi mau coba reversal, tapi saya meragukan dia akan reversal naik ya, karena secara tren ini dia lagi turun, makanya hati-hati ya. Kalau saya pakai ini kan agak panjang ya, kalau saya pakai Vibo agak pendek, dia ini sebenarnya lagi mau reversal nih. Dia ada resist di angka 120 nih, 120 ya. Nah, nanti kalian makanya kalau mau masuk itu antri itu di 113, 115. Stop lossnya ada di mana? Stop lossnya ada di 105. Jebol 105 kalian keluar untuk Siko. Ya. Koka. Ini juga saham baru IPO. Nah, ini saya nggak suka. Saham-saham yang baru IPO itu saya nggak suka. Ya. Pertama satu, dia momentumnya juga udah nggak ada. Ya, ingat yang kemarin saya ajarin. MA5 itu adalah paling nggak momentum pendeknya yang bisa dia pakai, yakin bisa kita pakai untuk entry. Masalahnya, Oka ini udah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10, berarti sekitar 2 minggu. Ya, itu dia selalu bermain di atas, di bawah MA5. Ya, kalau kalian punya barang ini, yang kalian sudah ambil misalnya di angka 90, ya, mungkin kalian mesti siapin stop loss. Ya, stop lossnya boleh kalau kalian mau pilih silakan. Tunggu dia jebol 71 boleh. Atau stop lossnya besok di angka 81 silakan. Kalau dia bisa bermain menjebol MA5, kalau misalnya dia ini ya jebol MA5-nya besok, oke, kalau dia bisa menjebol MA5, kalian bisa masuk. Tapi selama dia tidak bisa menjebol MA5, lebih baik kalian keluar dulu. Ya, ini bukannya nyumpain, tapi ini bisa jadi kayak BSBK. Dia selalu bermain di MA5, sempat mantul 2 hari, terus tiba-tiba turun lagi. Akhirnya kekunci di 50. Makanya Oka, mumpung kalian masih bisa keluar, lebih baik keluar dulu. Ya. Oke. Nextnya ada OPMS. OPMS ini dia kemarin sempat menjebol MA200 di sini. Ya. Sampai 79 angka psikologis dia mentok. Ternyata kalau kita tarik garis, ini pasti ada resist. Ini resistnya yang harus dia lewati. Makanya kemarin dia nggak bisa naik ya. Dia mentok di 7980. Oke. Nah,
OPMS ini kemarin dia closing di 58. Ingat angka-angka yang saya kasih? Ya, angka-angka yang saya kasih kalian itu. Kalau bisa usahakan dia tidak jebol dari angka 57. Karena kalau dia jebol ke angka 57, ini dia akan bisa bermain di angka 52 di sini. Nanti dia bisa bermain di sini nanti. Ya, makanya kalau bisa, kalau dia jebol 57 keluar dulu. Ya, keluar dulu. Nanti kalau kalian mau masuk lagi, ambilnya di sekitar angka 52, 53. Ya, ini trennya dia mau koreksi. Artinya masih akan melanjutkan penurunan. Ya, koreksinya kemungkinan sampai 52. Ya. Jadi kalau punya barang mungkin ya bisa dipertimbangin. Apalagi dia sudah jebol MA20-nya nih. Ya, kecuali besok ada pengecualiannya, besok dia bisa main di atas 60. Kalau dia bisa main di atas 60, mungkin kalian bisa masuk. Ya, 60 61 dia mesti ada di atas ini nih. PMS. Oke. Next ya, itu ada bank. Bank Aladin. Ini juga lagi downtrend. Makanya dari 9 emiten yang ditanyain, itu 8 downtrend semua. Ya. Aladin kemarin ada di angka 1015 closing. Ya, tapi kalian lihat ya, ini dia ada area support itu ada di angka psikologisnya di 1000. 1000. Ini adalah angka psikologis. Kalau dia tidak bisa bermain di atas 1000, berarti si bank ya, bank hati-hati dia ada gap di sini ya ternyata teman-teman, sorry. Ini ada gap. Jadi hati-hati, ini ada gap nih. Ada 2 gap di sini. Dia ada area gap 890 985. Nah, berarti ada kemungkinan kalau dia jebol 1000, dia akan mencoba tutup. Dan di sini ada gap ya. Ini kalian lihat ya. Ini gap semua nih. Ya, ini gap semua. Hati-hati makanya. Oke. Ini semoga sih nggak kayak Wirge ya. Semoga nggak kayak Wirge. Semoga dia di angka 900, 850 dia mantul. Jadi jangan sampai kayak kejadian di Wirge. Dia main lagi di 100 di harga IPO-nya. Ya, jadi kalau punya mungkin bisa dipertimbangkan kalau misalnya dia jebol 1000. Ya, kalau dia jebol 1000 mungkin kalian harus keluar dulu. Oke. Ya, kemudian yang ada lagi yang tanya saya CSRA. CSRA ini dia main CPO sawit. Masih downtrend juga kalau kalian lihat trennya. Struktur marketnya dia downtrend. Ya, setelah uptrend, setelah dia di sini uptrend naik, di sini dia distribusi, di sini dia downtrend, markdown. Oke. Nah, pertanyaannya CSRA ini boleh masuk nggak? Kalau saran saya CSRA ini lebih baik dihindari dulu. Ya, apalagi dia sudah berada di bawah semua MA. 220, 55, 100-nya ini udah dijebol semua. Ya. Ini hindari CSRA. Ya. Tapi dia kalau misalnya gini, kalau kalian mau masuk, tunggu kalian pantau dulu. Ya. Mungkin lebih baik kalau dia sudah bermain di atas 500. Itu lebih baik. Baru kalian entry. Tapi selama dia nggak bisa jebolin 500, mungkin
kalian mesti hindari dulu ya, karena di sini dia berapa kali mau coba jebol 500 ini gagal nih. Ya berapa kali ya di sini ya mau jebol 500 dia gagal. Nih. Ini 500. Ya, usahakan kalau mau tunggu dia jebolin ini. Akan lebih bagus lagi kalau dia bisa jebol ini. MA 200-nya. Jadi untuk CSRA hindari dulu. Ya, Fire. Ini satu-satunya saham yang ditanyakan yang sudah mau coba reversal. Ya, reversal. Tapi kemarin dia minus 10. Ya, jadi kalau di sini oke, dia 165. Dia ada support secara Fibo itu ada di 154, 155, angka psikologis. Ya, dekat-dekat 156. Nah, Fire kemarin MA5 ada di 164, closing 165. Sebentar saya cek dulu. Oh, 165. Oke. Oke. Fire kalau bisa kalian tunggu aja di sekitar 136. Antara 136 135. Ya, karena ini adalah area 140-an ya di sini. Karena ini adalah area demand-nya dia di sini. Nih. Ya. Mungkin kalian kalau mau masuk tunggu di sini. Biarin ya. Di area-area dekat-dekat sini. Ya. Nih, dekat sini. Kalau masuk si Fire. Ya, teman-temannya gitu ya. Untuk Fire-nya ya. Boleh masuk tapi tunggu. Ya, tunggu momentum. Oke. Ya, untuk Fire gitu ya. Tunggu aja. Tunggu di sekitar 136 sampai 145. Tunggu pantulan di situ. Untuk sementara Fire dihindari dulu aja. Kita akan lihat dulu dia mantul nggak di sini. Di area sini nih. Oke. Terus ada Mets. Kemarin dia keluar Dragonfly. Ya, tapi masalahnya Omet ini dia tidak bisa menjebol angka 66, 66, 69. Ya, 66, 69. 66 itu ada MA50. Ini kalau kalian lihat yang garis merah, ini MA50-nya. Ya, tapi dia juga nggak dikasih turun dari MA20. Ya, jadi kalau kalian mau masuk, coba antrinya di dekat-dekat 60. 60, 59 kalian mau masuk silakan. Ya. Kalau dia tidak bisa menjebol MA50, kalian TP dulu. Nanti antri lagi di MA20-nya, kalau dia nggak bisa jebol lagi, kalian TP, tunggu sampai dia jebol. Tapi kalau misalnya dia jebol MA20-nya, kan ini kan ditahan nih. Ya, 1-2 hari. Kalau dia belum jebol ini, kalian mesti buang. Ya, artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke angka 50. Ya. Artinya dia akan melanjutkan penurunan sampai ke angka 50. Jadi hati-hati. Untuk Mets. Yati, ini juga saham baru IPO. Lihat. Hampir semua sama kan saham-sama IPO kan? Ya. Hampir sama ya semuanya ya. Yang apa tadi Koka, Wirge, terus apa lagi tadi? Siko, itu semuanya hampir mirip. 90% sama. Makanya hati-hati kalau saham IPO. Ya.
ini saya juga tidak menyarankan kalian masuk, ya, tidak disarankan. Ya, ini juga masih dalam proses lanjut penurunan. Ya, kalian lihat secara weekly-nya ternyata ada MA5-nya itu jauh banget di 86, kemarin closing di 75. Ya, secara weekly aja dia udah nggak bagus. Tapi dia berhenti di supportnya di angka 70. Jadi kalau kalian mau masuk, antrinya nggak usah jauh-jauh. Antrinya dekat-dekat 70 aja. Antrinya di sini nanti. Nah, kalian antri. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalian bisa stop loss di angka sekitar 69, 67. Ya, 69, 67. Oke, ini juga kayak sepertinya sahamnya di repo ini. Si Jatim. Ya, kelihatannya sepertinya di repo. Ya, jadi hindari dulu saham Jati kalau bisa. Jangan masuk dulu lah. Oke? Gitu ya, teman-teman untuk saham yang ditanyakan. Ada yang mau tanya? Yang lain? Ada? Oke, nggak ada ya. Kalau misalnya nggak ada, saya sudahi. Ya, kita bisa istirahat. Ya, oke semuanya. Thank you ya sudah join.